Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita harus bersyukur punya Alkitab yang jujur. Alkitab itu jujur, ya. Ia tidak hanya mencatat tentang Musa sebagai orang yang lembut hati, tetapi dia mencatat, Alkitab juga mencatat tentang Musa yang sempat membunuh orang. Jadi itulah kejujuran Alkitab. Nah, di sini kita melihat kejujuran Alkitab di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Jadi Paulus sebagai orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi juru bicaranya Yesus, ia harus mengikuti kejujuran Alkitab. Ya, dia harus mengikuti apa yang Tuhan katakan, bukan Tuhan yang harus mengikuti apa yang ia katakan. Itu kejujuran Alkitab. Dia nggak boleh menambah firman, nggak boleh mengurangi firman. Itu kejujuran Alkitab. Ia harus bisa mengikuti kejujuran Alkitab bahwa ada konsekuensi yang akan dialami oleh orang-orang yang bertobat ketika mereka menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Ada konsekuensi. Dan ini seharusnya disampaikan dalam setiap pemberitaan Injil. Harus disampaikan bahwa bagi Anda, bagi Bapak Ibu, bagi sobat muda yang hari ini mau menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat pribadi, Anda harus tahu ada konsekuensi. Anda akan dibenci dunia, Anda akan dibenci oleh saudara-saudara. Itu harus disampaikan, jangan ditutup-tutupi, supaya ketika orang yang menerima Injil dan bertobat, itu mereka nggak kaget, mereka nggak terkejut, karena memang sebelum mereka menerima Yesus dalam proses pemberitaan Injil, sang pemberita Injil sudah menyampaikan kejujuran Injil, bahwa ada konsekuensi ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu akan dibenci oleh bapamu, ibumu, oleh saudaramu, orang-orang dekatmu akan membencimu. Itu harus disampaikan. Nah, seperti itu juga yang dilakukan oleh Paulus. Sebelum orang Tesalonika mengalami penderitaan dari orang-orang yang ada di sana. Sebelum mereka mengalami intimidasi, sebelum mereka dipersekusi oleh orang-orang yang tidak setuju dengan adanya pertobatan yang mereka lakukan karena menerima berita Injil. Ini kejujuran Alkitab. Nah, Injil yang murni seperti ini. Injil yang benar seperti ini. Ya. Injil yang murni, Injil yang benar itu tidak akan membuat seseorang itu semakin nyaman di zona nyaman. Tidak. Injil yang murni, Injil yang benar itu tidak akan membuat seseorang hatinya tetap melekat pada dunia, mengasihi dunia dan segala isinya. Tidak. Injil yang murni, Injil yang benar itu akan membawa seseorang untuk keluar dari zona nyaman. Akan memisahkan dan memutuskan relasi manusia dari dunia dan segala isinya, dari keindahan dunia seperti ini. Nah, oleh sebab itu ketika seorang merespon berita Injil, membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia pasti mengalami ketidaknyamanan. Dia akan dibawa keluar dari zona nyaman. Dia akan mengalami berbagai permasalahan, berbagai krisis. Tapi penderitaan yang dialami bukan penderitaan orang berdosa, penderitaan orang benar. Penderitaan orang benar itu adalah apa? Ketika ia bertobat, ia tinggalkan dosa, dosa itu jadi musuh. Dosa itu jadi musuh, itu penderitaan orang benar. Yang gak pantas ia alami. Dia berbuat dosa, dia berbuat baik, ia bertobat, tetapi ia mengalami penderitaan. Dan Petrus katakan itu adalah kasih karunia. Menderita tidak harus menderita bukan karena memang harus mereka nak menanggung penderitaan.
menderita karena mereka buat benar, menderita karena bertobat, menderita karena melakukan kebenaran. Ini akan dialami oleh setiap orang yang bertobat. Nah, disinilah peran seorang pemberita Injil untuk menyampaikan kejujuran Alkitab, kejujuran firman, bahwa setiap orang yang membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mengalami intimidasi, ancaman dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kita nggak sendiri dalam menghadapi intimidasi dari dunia. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan tetap menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tuhan berkati.